Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang insya Allah berkah bagi kita semua Jumat pada pagi hari ini, tepat di 15 Ramadan ya 2020 ya. Dan puji syukur kembali saya hatur Kaca Televisi Peduli untuk program acara Komisi Khusus Islami. Dan hari ini masih tema yang selalu menjadi trendsetter di beberapa minggu terakhir ini, bagaimana kemudian kita bisa mengisi hari-hari kita terkhusus di bulan suci Ramadan dalam suasana yang memang masuk dalam suasana kedaruratan virus corona. Dan di studio hari ini bersama kita saudara ada Bapak Suwardi SHI MPD yang merupakan penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana puasanya di hari ke-15? Alhamdulillah. Tidak terasa ya? Alhamdulillah. Tinggal setengah jalan lagi kita. Baik. Iya, Dan baik, dan langsung saja Pak Ustaz, mungkin langsung kita mengingat pemirsa di rumah, kemudian memberikan pencerahan bagaimana kemudian Ramadan kita mungkin tahun ini agak berbeda sedikit, tapi tidak mengurangi esensi peribadatan kita kepada Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa TV Peduli dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyehatkan badan kita semua, memanjangkan umur kita semua, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa banyak memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan segala hal dan dalam keadaan apapun, serta banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang kita masih sempat bersilaturahim secara langsung dengan kru TV One, TV Peduli. Dan insya Allah ini juga kita lakukan secara virtual. Ya. Alhamdulillah, saat ini, hari ini kita sudah berada di tengah perjalanan ibadah puasa kita. Hari ini adalah hari yang ke-15 bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, tema kajian kita yaitu terkait hikmah Ramadan di tengah pandemi atau di tengah wabah virus corona. Pada kesempatan ini ada 3 poin yang saya akan sampaikan. Yang pertama, bahwa tahun ini kita berRamadan tahun 1441 Hijriah dalam situasi dan kondisi pandemi, atau dalam situasi wabah corona. Tentu kita ketahui, tentu kita pahami bahwa ini tahun ini kita berRamadan itu adalah tahun ini kita berRamadan di tengah wabah pandemi ini, itu merupakan ketetapan
dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu jauh sebelum masuk Ramadan kita senantiasa berusaha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus corona ini segera berakhir, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati situasi Ramadan ini dengan penuh aman dan kondusif. Bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid, melaksanakan salat Jumat, ya, bisa tadarusan di masjid, ya, beriftar di masjid, beriktikaf di masjid. Tapi tahun ini berbeda situasinya. Ya. Tahun ini kita berRamadan, kita melaksanakan ibadah puasa diharuskan banyak tinggal di rumah. Kita salat tarawih berjamaah di rumah bersama dengan keluarga kita. Salat Jumat yang tadinya wajib hukumnya, maka kita diharuskan untuk mengganti salat Jumat itu dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah di rumah. Tentu ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami bahwa apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu akhirnya itu adalah kebaikan bagi kita semua. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan, kata Rasulullah SAW, ajaban lil mu'mini, ya, sungguh menakjubkan seorang mukmin, ya, la yaqdillahu lahu syai'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu illa kana khairan lahu, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, umat Islam, orang beriman, jangan pernah kita mengeluh dengan kondisi saat ini. Jangan pernah kita bersedih, gelisah dengan kondisi seperti ini. Ya. Karena yakinlah bahwa apapun yang ditentukan, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini itu adalah untuk kebaikan kita. Kita lihat begitu banyak hikmah, begitu banyak pelajaran-pelajaran dengan kejadian seperti ini, dengan adanya wabah COVID-19. Ya. Di antaranya ini mungkin hanya pelajaran sebagian kecil yang harus kita pahami. Ya. Mungkin masih banyak pelajaran-pelajaran yang belum terungkap dan butuh perenungan, sehingga kita bisa memahami bahwa ternyata di balik adanya wabah virus corona ini adalah ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Iya. Di antaranya mungkin selama ini ya, dengan kita melaksanakan salat tarawih di rumah, kita sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga itu harus ya diharuskan untuk bisa menjadi imam di keluarga kita, imam di tengah-tengah keluarga kita. Nah mungkin ini adalah pertama yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Perdana yang terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi mau tidak mau sebagai kepala rumah tangga harus banyak belajar. Ya, banyak belajar. Yang kedua, mungkin salah satu hikmah ketika kita banyak di rumah atau kita dirumahkan beraktivitas banyak di rumah, ini mengingatkan kepada kita selaku orang tua bahwa kita punya beban, kita punya tanggung jawab yang cukup besar untuk mendidik anak-anak kita dengan baik. Dengan banyak di rumah, otomatis kita kan banyak mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita membaca Al-Quran, mengajarkan anak-anak kita untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, itu berpuasa mana, salat tarawih. Karena terus terang, saya sebagai selaku sebagai pribadi menyadari bahwa terus terang selama ini kita aktif ketika bulan Ramadan, kita aktif memberikan tausiah di masjid-masjid. Tapi nanti pada tahun ini saya merasa
bersyukur. Dan ini saya mengatakan bahwa ini adalah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama ini anak-anak saya mungkin ya karena kesibukan kita di luar sehingga jarang kita kontrol bagaimana salatnya. Tetapi alhamdulillah di Ramadan tahun ini salat 5 waktunya itu bisa berjalan, tidak pernah lupa selama Ramadan ini. Tidak pernah lupa. Bahkan puasanya berjalan dengan baik. Baca Al-Qur'annya pun demikian. Salat tarawihnya lebih-lebih karena selama ini ya maklum anak kecil itu merasa bosan pergi ke masjid salat tarawih karena lama katanya. Tapi di rumah dengan dipimpin oleh imamnya, oleh orang tuanya sendiri, alhamdulillah dia merasa senang dan bahagia dan menikmati salat tarawih itu sambil mendengarkan ya arahan-arahan dari saya. Jadi saya latih anak saya jadi MC lagi untuk mempersilakan Pak Imam untuk ceramah, dia bergantian. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi saya kira ini adalah pembelajaran yang sangat besar yang saya lakukan selama ya situasi kondisi pada saat sekarang ini selama Ramadan. Itu. Kemudian juga mungkin hikmah, salah satu hikmah adanya wabah corona ini ya, dengan banyak bertemu dengan keluarga, banyak bersama dengan keluarga di rumah. Kan selama ini mungkin ada di antara kita suami istri jarang ketemu, mungkin sekali seminggu, sekali sebulan, bahkan setahun. Tapi pada saat sekarang ini semuanya kumpul, anak, istri dan lain sebagainya, pokoknya berkumpul sehingga menumbuhkan cinta dan kasih sayang semakin romantis. Iya. Itu yang pertama saya sampaikan. Yang kedua adalah beribadah di rumah itu tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Kenapa saat sekarang ini banyak di antara kita, banyak di kalangan masyarakat itu selalu berusaha untuk ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Karena dia ingat bahwa pahalanya di masjid itu banyak, 27 derajat dibanding dengan di rumah. Jadi meskipun ada himbauannya pemerintah, ada fatwa para ulama, itu tetap dia bersikeras untuk melaksanakan ibadah tarawih di rumah, di masjid. Nah, itu padahal berkali-kali kita monitoring, kita bertugas tiap malam untuk menyampaikan itu. Ada juga yang melaksanakan secara sembunyi-sembunyi, bahkan ada yang secara terang-terangan karena menganggap bahwa dirinya itu benar juga. Nah itu. Jadi sekali lagi tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Jadi tempat melaksanakan ibadah itu tidak berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita. Karena yang terpenting dalam beribadah kepada Allah itu adalah ketulusan hati kita, niat kita, keikhlasan kita, kebersihan jiwa kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita beribadah. Oleh karena itu kepada masyarakat khususnya Kota Parepare ini ya saya sampaikan, mari kita senantiasa mengikuti imbauan pemerintah, para ulama kita. Karena apa yang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh beliau-beliau itu, para ulama kita itu adalah dasarnya juga dari Al-Quran. Iya. Bahkan dalam Al-Quran kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin. Jadi wa ulil amri minkum ini masuk para ulama, para pemimpin kita. Itu yang dimaksud. Nah, ini. Jadi juga saya sampaikan bahwa di antara saudara-saudara kita yang selama ini merasa bersedih karena tidak melaksanakan salat tarawih di masjid, jangan bersedih, karena saya kira apa yang kita lakukan saat ini semuanya itu sudah ada penjelasannya dalam ajaran agama kita. Benar. Sudah ada. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga mungkin yang saya sampaikan, dengan adanya situasi kondisi seperti ini dengan mewabahnya virus corona, tentu mengingatkan kita dengan adanya kemudahan-kemudahan
mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata ajaran agama Islam itu aturannya tidak memberatkan kita. Aturan-aturan yang ada dalam ajaran agama kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada dasarnya adalah memudahkan, bukan untuk menyulitkan kita. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Ya, jadi banyak kemudahan-kemudahan. Seperti halnya dalam berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Nah, ini sifatnya wajib. Ya. Perlu kita pahami bahwa yang sifatnya perintah maupun larangan itu di situ ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah sifatnya perintah, melaksanakan salat puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib hukumnya. Tetapi setelah kalimat perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah itu tidak menghendaki, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kepada hambanya pada kesulitan. Itu dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, ini Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Baik. Nah, salah dengan ini salat Jumat hari ini, kita salat Jumat. Ini hari Jumat ini yang sifatnya wajib, tetapi karena keadaan dan situasinya, ya tidak mesti bahwa kita memaksakan diri untuk melaksanakan itu, karena sudah ada alasan-alasan syar'i, ya, sehingga para ulama-ulama kita mengimbau kepada kita bahwa salat Jumat itu diganti dengan salat zuhur di masing-masing. Saya kira. Baik. Jadi memang meskipun dalam suasana yang menurut saya, apalagi Pak Ustadz, jumlah positif di Kota Parepare juga sudah mencapai angka 16, OTG pun sudah menembus 1.000 orang, dan ada muncul beberapa klaster lagi setelah klaster Lambelu, klaster Kalpur, ada lagi klaster Pasar Lakesi, ya. Ini tentunya harus menjadi warning bagi kita semua. Kalau kita nggak negur diri kita, siapa lagi? Meskipun mungkin pemerintah ulul amri kita turun, kalau kita sendiri tidak menyadari bahwa ini tanggung jawab bersama. Dan meskipun demikian, ya semoga kita semangat beribadah kita di bulan Ramadan ini tidak menjadi kendor, ya Pak Ustadz. Apalagi jika diniatkan untuk menghindari kerusakan atau mafsadah seperti penularan COVID-19, pastinya akan mendapatkan pahala yang ganda seperti itu. Kita jeda dulu, saudara. Saya masih akan segera kembali dalam Kongres Harus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKMT Kota Parepare. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama lagi kita memasuki bulan suci yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu saja, usai Ramadan kita juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tetapi tampaknya suasana Ramadan dan Idul Fitri kali ini akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab kita akan memasuki bulan Ramadan di tengah pandemi virus berbahaya COVID-19. Jika pada tahun-tahun yang lalu hari-hari Ramadan kita semarakkan dengan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid, lalu menjelang Idul Fitri kita berbondong-bondong mudik ke kampung halaman masing-masing. Kali ini kita harus bersabar dan menahan diri untuk tidak melaksanakan. Kita harus lebih mengutamakan perlindungan diri dan orang-orang terdekat dari bahaya dibanding mengambil manfaat.
Dalam hal ini salat tarawih dan mudik lebaran. Dalam konsep ini dikenal dengan kaidah mencegah kerusakan atau bahaya itu lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat. Larangan keluar rumah di tengah wabah yang melanda ini juga pernah diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Selain Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga ada larangan meninggalkan tempat karena ada wabah penyakit. Dalam sebuah hadits diceritakan, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Lalu ia mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan. Dapat dijelaskan bahwa Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama Saf, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Untuk itu menjelang bulan Ramadan yang mulia ini, saya menghimbau dan mengajak kita semua untuk sementara waktu melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing dan tidak mudik, guna menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi dari bahaya virus mematikan ini. Apalagi sudah ada fatwa dari MUI untuk meniadakan penyelenggaraan sholat Jumat dan sholat berjamaah, termasuk sholat tarawih di masjid di wilayah terpapar wabah corona. Juga himbauan pemerintah yang melarang mudik dan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ketua BKNT Kota Parepare, mengucapkan selamat memasuki bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih dalam Komisi Khusus Islami TV Peduli Parepare, dan masih bagaimana kemudian kita tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kami menyampaikan maklumat, fatwa, bagaimana kemudian ini menjadi perhatian bersama bagi kita dan keluarga. Karena seperti tadi perbincangan kita ketika jeda Pak Ustadz ya, bahwa masih banyak saudara muslim kita yang seolah-olah ini tidak terjadi apa-apa, biasa aja gitu kan, jadi cuma angin lalu begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Ustadz ini mohon pencerahan kepada pemirsa di rumah, bagaimana kita dijelaskan ya bahwa darul mufasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kan ada ya bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Nah, kalau kita tarik ulur dari belakang sampai hari ini, mungkin tidak sedikit yang malah sudah paham, tapi secara sengaja dan secara sadar justru menimbulkan konflik yang menurut saya itu dalam indikasi kerusakan gitu. Silakan Pak Ustaz. Baik. Memang kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini, mungkin sudah beberapa surat edaran yang keluar dari pemerintah kita, tapi seolah-olah ada juga masyarakat kita, masyarakat Kota Parepare ini ya sesungguhnya seolah-olah mereka tidak ada masalah, tidak ada kejadian. Iya, dalam artian bahwa seolah-olah mereka tidak mau mendengarkan maklumat daripada pemerintah setempat. Nah itu. Kemudian memang dalam kaidah fikih itu dikatakan bahwa
menolak mafsadat itu jauh lebih utama daripada mengambil kemaslahatan. Itu. Jadi sesungguhnya harus kita ketahui bahwa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ya, sampai pada saat ini masih ada masjid-masjid melaksanakan. Ya, tujuannya mereka kan ingin mengambil kemaslahatan, ingin menggapai pahala yang begitu besar. Nah, begitu pemahaman mereka, sehingga sampai saat ini masih tetap melaksanakan salat tarawih. Tapi di sisi lain mereka tidak melihat mafsadatnya, mudaratannya, bahwa ternyata di sisi lain itu ada kemudaratan yang timbul, ada kemudaratan di situ. Karena juga ada masyarakat kita dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya melihat dalam satu sisi saja. Ya, hanya dia melihat sisi secara kontekstual. Mungkin dia hanya lihat dari sisi pahalanya ketika kita masyarakat di masjid, nah itu lebih banyak ketimbang di rumah. Tapi di sisi lain mereka tidak lihat bahwa ternyata ketika kita melaksanakan salat berjamaah di masjid itu dalam situasi kondisi seperti ini, justru potensi untuk menimbulkan kemudaratan itu jauh lebih besar daripada kemaslahatan. Jadi sekali lagi mari mari kita bersama-sama memutus mata rantai wabah virus corona ini dengan tetap disiplin, tetap mengikuti imbauan pemerintah dan fatwa para ulama. Baik. Sedikit saya potong bahwa sebelum memang keberkahan puasa tadi tidak boleh kita terjemahkan secara kontekstual saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa mencapai ini tanpa melakukan pelanggaran sosial. Kita kadang tidak menyadari. Saya sering menganalogikan seperti ini, kita di tengah pandemi ini seperti burung dikandangkan, disemprot, tapi tetap berkicau di media sosial. Yang mana kemudian mengesampingkan kemudian hubungan baiknya dengan sama manusia dengan melakukan sifat tercela seperti mengadu domba. Nah, bagaimana kemudian kalau saat ini kita menyikapi istilahnya kan yang mengkonsumsi media sosial saat ini sudah tidak bisa terbatasi, dia sudah unlimited istilahnya. Dan bagaimana kalau mungkin Pak Ustadz yang pemahaman agamanya baik, tapi kemudian anak-anak muda kita, generasi muda kita yang belum secara menyeluruh paham bahwa hubungan baik itu harus dilakukan secara horizontal maupun vertikal sebenarnya. Silakan. Jadi pada dasarnya berbuat baik itu dilakukan ada dua hal. Yang pertama secara horizontal dan secara vertikal. Itu ya. Ya, vertikalnya itu terkait dengan masalah-masalah ibadah, kemudian horizontalnya terkait dengan masalah muamalah. Nah, itu. Sekarang ini memang perlu kita mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman terkait dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada saat ini, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Tentu kita semua merasa bersyukur kita bisa kita bisa berRamadan di tahun ini. Oleh karena itu, yang menjadi upaya dan usaha kita, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita raih keberkahan di bulan Ramadan ini, kita raih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sulit bagi kita. Cukup kita bisa berbuat baik kepada sesama, saling menolong, saling berbagi, ya, bahkan mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, mendekatkan diri kita kepada orang miskin, fakir miskin, orang-orang yang sangat membutuhkan itu
Itu adalah salah satu cara kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita betul-betul di bulan suci Ramadan ini ya senantiasa mempergunakan kesempatan ini dengan memaksimalkan amal Ramadan kita. Ya. Kemudian harus juga kita pahami bahwa bulan Ramadan ini sesungguhnya ya tentu tidak hanya kita berlomba-lomba untuk menggapai amal ibadah atau pahala yang begitu besar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana? Tetapi juga kita harus berusaha untuk bagaimana di dalam bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya mudah-mudahan dengan segala kesalahan dan kehilapan yang selama ini kita perbuat selama 11 bulan yang lalu itu, insya Allah dengan seperti itu kita bersih keluar dari dosa dan kehilapan. Insya Allah ujian berupa wabah corona ini segera berakhir. Meskipun istilahnya banyak yang harus dibatasi ya, istilahnya ruang-ruang gerak kita juga karena adanya bukan lagi physical distancing, tapi seperti dikatakan Pak Ustadz, garis bawahi jangan sampai itu turun semangatnya. Kan biasanya kalau kita paling sering dilakukan adalah selain ibadah-ibadah sholat tarawih bersama, yang paling dirindukan juga buka bersama. Buka bersama. Tapi ini juga penting bahwa kenapa tidak kita bisa menyiapkan buka puasa untuk orang-orang. Tapi modelnya mungkin buka puasa bersama tapi di rumah masing-masing. Kita yang menyiapkan menunya diberikan kepada semua, tapi nanti bukanya di rumah masing-masing saja. Bagaimana pendapat Pak Ustadz tentang itu? Sangat betul. Sangat benar itu karena sekarang kan perlu memang physical distancing, ya harus jaga jarak. Jadi ya meskipun keadaan kita seperti ini tentu tidak akan mengurangi semangat kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kan banyak ya terutama anak muda mengatakan bahwa ya kurang apa ya kita Ramadan tahun ini kurang istilahnya ya kurang senang, kurang bahagia dan sebagainya. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah melaksanakan salat tarawih itu ya dia langsung ke tempat-tempat ngopi, diajak teman-temannya. Ya. Iya, dia seperti itu. Jadi dia rindu seperti itu. Jadi padahal sebenarnya ini pun bisa kita lakukan di rumah. Ya paling tidak kita buat kopi sendiri, kita buat apa-apa yang bisa kita siapkan. Kemudian ya silaturahmi kita tetap berjalan. Ya itu kan ada beberapa media yang kita bisa manfaatkan. Ya seperti itu. Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk tidak beribadah. Bedanya kita tidak sama-sama. Baik, kita jeda dulu Pak Ustadz, saudara, tetaplah bersama kami di sini berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberi umur panjang dan kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
bulan penuh rahmat, ampunan, serta pembebasan dari api neraka. Saya, HM Iskandar Nusuk, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, beserta seluruh staf, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari bersama-sama perangi hoax, saring sebelum menyebarkan, dan bijak dalam bermedia sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa, adalah masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami, bagaimana kemudian kita tetap beribadah dengan khusyuk, dengan efisien, dan mengisinya dengan banyak kegiatan positif seperti itu. Tadabbur, kita bisa berzikir, dan saya ingatkan juga pemirsa di rumah untuk bisa berzakat lebih awal. Iya, berzakat lebih awal, dan semuanya bisa dilakukan secara online. Dan sekarang sistemnya jemput bola juga bisa, supaya menghindari social distancing seperti itu. Baik, kalau kita ada di segmen terakhir, bagaimana kemudian kita menegaskan kembali kepada pemirsa di rumah untuk bersama-sama patuh terhadap ulil amri kita untuk tetap beribadah di rumah saja. Apalagi ini tinggal berapa hari Idul Fitri, dan kalau situasi kedaruratan semakin panjang, besar potensi kita juga akan berlebaran di rumah. Silakan Pak. Ya. Jadi mari kita bersama-sama berusaha untuk memutus mata rantai COVID-19 ini dengan segera. Tentu ini kembali kepada kita dengan kedisiplinan kita, mentaati himbauan pemerintah, fatwa-fatwa para ulama kita, yaitu tentunya kita sadari bahwa untuk memutus mata rantai COVID-19 ini bukanlah semata-mata hanya kepada pemerintah, kepada para kesehatan sebagai garda terdepan, tetapi semua elemen masyarakat. Jadi mari kita putus mata rantai COVID-19 ini dengan tetap di rumah, kita beribadah di rumah. Ya, karena beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita beribadah di rumah sama sekali tidak akan mengurangi kualitas ibadah kita maupun dari segi kuantitasnya. Malah justru dengan kejadian seperti ini, dengan adanya wabah COVID-19 ini, dengan banyak beribadah di rumah, saya yakin bahwa ibadah kita kualitasnya itu justru lebih meningkat. Ya, kenapa? Karena banyak waktu kita untuk beribadah. Ya, apalagi baca Al-Qurannya itu yang selama ini mungkin tahun-tahun yang lalu hanya satu kali khatamkan Al-Quran, tapi insya Allah kalau tahun ini dengan banyak di rumah mungkin sampai 2 kali, 3 kali. Malah kita tidak hanya membacanya, tapi bagaimana kita mengkaji, mempelajari dan memahami. Nah itu. Jadi mari kita tetap meningkatkan kualitas ibadah kita dengan tetap memperbaikinya, membersihkan jiwa kita, tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ada lagi yang ditambahkan Pak Ustaz? Apalagi mungkin kita garis bawah untuk memudik, mempulang kampung, apapun judulnya, jangan dulu. Iya. Tahan dulu. Jadi untuk mudik ya bersabarlah dulu. Ya, semuanya kita ingin mudik. Semuanya kita rindu dengan keluarga yang ada di kampung. Tetapi untuk saat ini mari kita bersabar. Karena dengan kesabaran insya Allah kita semua segera memutus mata rantai COVID-19 itu. Kalau sudah tidak ada insya Allah kita bisa kembali bersilaturahmi dengan keluarga kita. Apalagi sekarang kan sudah canggih ya. Tidak mesti kita saling bertemu dengan secara fisik, tapi kita bisa lakukan secara online melalui WA, video call dan lain sebagainya, menanyakan keadaan bagaimana di sana. Itu kan salah satu bentuk silaturahmi kita, apalagi di tengah wabah COVID-19 ini.
Iya. Ya, jangan sampai tamu itu adalah rahmat. Iya. Tapi sangat disayangkan kalau kedatangannya rahmat, pulangnya membawa malapetaka. Membawa malapetaka. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga berkah dan saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ramadan di tengah krisis corona seperti saat ini memang tentu menjadi momentum berharga untuk menguatkan kembali ibadah sosial dengan sesama. Bagi Anda mungkin yang punya rezeki berlebih, ya, tidak ada salahnya untuk berbagi kepada saudara-saudara kita, terkhusus bagi mereka mungkin terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Tidak ada alasan kalau menurut saya untuk tidak beribadah, tidak melakukan hal yang positif dengan profesi kita masing-masing, dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi apapun itu tetap social distancing, ya, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, keluar rumah menggunakan APD, paling tidak pakai masker, jangan sampai tidak pakai masker, terutama mungkin hindarilah kerumunan tempat-tempat umum. Kalau toh harus keluar, ya itu tadi, dan kalau tidak terlalu penting sebaiknya selesai. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sahur puasa. Semoga puasanya lancar bersama anak-anak. Semoga sehat-sehat semuanya. Baik, baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita dalam Komisi Khusus Islam. Mendapatkan informasi terkini akan dikabarkan oleh rekan-rekan kami melalui redaksi TV Peduli, ada program acara Apa Kabar Parepare, sekelas info juga Peduli News yang akan dikabarkan langsung dari lapangan oleh teman-teman kontributor kami. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa.